Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah manajemen keuangan dengan tema teori portofolio. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan kuliah manajemen keuangan secara online. Dasar-dasar portofolio ada beberapa, yaitu teori portofolio dan teori pasar modal. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari, teori portofolio dan teori pasar modal. Teori portofolio secara harfiah memiliki arti sekumpulan surat. Nah, teori ini disebut teori portofolio karena mempunyai bagaimana mengestimasikan dana ke dalam surat-surat berharga. Nah, teori ini dikembangkan oleh Harry Markowitz tahun 1952. Nah, esensinya untuk menginvestasikan dana ke dalam surat-surat berharga. Tidak hanya memiliki satu macam surat berharga, tetapi memiliki berbagai jenis surat berharga agar risikonya dapat dikurangi. Portofolio adalah kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset, baik aset real maupun aset finansial yang dimiliki investor. Nah, untuk pengembalian portofolio yang diharapkan dan tingkat risiko portofolio yang dapat diterima, serta menunjukkan cara pembentukan portofolio yang optimal. Nah, portofolio merupakan sekumpulan investasi yang menyangkut identifikasi saham-saham atau surat-surat berharga tadi, yang mana akan dipilih dan menentukan proporsi dana yang ditanamkan pada masing-masing saham tersebut. Terus teori pasar modal. Nah, teori pasar modal ini berhubungan dengan pengaruh keputusan investor terhadap harga sekuritas. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hubungannya yang seharusnya terjadi antara pengembalian dan risiko sekuritas jika investor membentuk portofolio yang sesuai dengan teori portofolio. Nah, ini untuk teori pasar modal. Dalam portofolio juga ada faktor-faktor dalam investasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi langsung dan portofolio menurut Raharjo dan Manurung, pertama yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ketiga, tingkat bunga. Yang keempat, biaya investasi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Tingkat pengembalian yang diharapkan ini maksudnya kemampuan perusahaan untuk menentukan tingkat investasi yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Nah, kondisi internal perusahaan itu adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Sedangkan kondisi eksternal perusahaan, yaitu kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi, terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional, serta tingkat inflasi yang terjadi.
yaitu kondisi eksternal perusahaan. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, ini maksudnya ramalan yang menunjukkan keadaan perekonomian akan menjadi lebih baik lagi pada masa depan ya. Keadaan ekonomi yang lebih baik lagi pada masa depan, yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap stabil. Nah, ini berkaitan dengan tingkat inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan lebih cepat. Nah, itu ramalan mengenai keadaan masa depan. Misalnya dengan menyimpan uang di bank atau tabungan daripada menginvestasikan dalam bentuk saham, nah obligasi maupun sekuritas lainnya, itu misalnya. Terus yang ketiga adalah tingkat bunga. Tingkat bunga ini menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Nah, para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanamkan modal apabila tingkat pengembalian modal dari penanaman modal itu sendiri ya, yaitu presentasi keuntungannya bersih ya. Tetapi sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar atau modal yang diperoleh lebih besar dari tingkat bunga. Nah, itu tingkat bunga ya. Nah, artinya bunganya besar, mendapat keuntungan yang lebih besar ya. Terus biaya investasi. Biaya investasi ini itu menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Karena semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi semakin mahal. Akibatnya apa? Kalau semakin mahal, minat berinvestasi semakin menurun. Yang kelima adalah tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Nah, hubungan antara pendapatan nasional dan investasi ini bahwa dapat menunjukkan terdapat hubungan yang cukup erat di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, terus konsep dasar portofolio ada 3: portofolio yang efisien dan optimal, terus fungsi kegunaan dan kurva indifferent, yang ketiga aktiva beresiko dan aktiva bebas resiko. Ini konsep dasar portofolio. Portofolio yang efisien dan optimal itu seperti apa? Nah, yaitu dalam membentuk portofolio, investor berusaha memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan tingkat resiko tertentu yang dapat diterima ya. Ini tentunya merupakan portofolio yang efisien. Yang kedua, asumsi wajar adalah investor cenderung menghindari resiko. Yang ketiga, jika memiliki beberapa pilihan portofolio yang efisien, maka yang dipilih portofolio yang optimal. Nah, ini yang dimaksud dengan portofolio yang efisien dan optimal. Terus pemilihan portofolio yang efisien, yaitu investor dapat menentukan kombinasi dari efek-efek untuk membentuk portofolio, baik yang efisiensi maupun yang tidak efisiensi. Nah, portofolio ini yang efisiensi
yaitu apabila portofolio tersebut ketika dibandingkan dengan portofolio lainnya memenuhi kondisi pertama, memberikan ER ya, terbesar dengan resiko yang sama. Yang kedua, memberikan resiko terkecil dengan ER yang sama. Nah, ini bisa kita lihat gambar ini bahwa huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J itu menunjukkan investor yang membentuk portofolio A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, ini gambar portofolio yang efisien dan yang tidak efisien ya. Pada gambar pada garis B, C, D, E, F, nah ini menunjukkan garis yang efisien ya, atau efisien frontier. Garis yang menunjukkan sejumlah portofolio efisien. Garis yang di bawahnya merupakan portofolio yang tidak efisien, yaitu B, C, D, E, F ya. Naik ke atas itu yang efisien, yang di bawah yaitu I, H, I, J, nah itu tidak efisien. Nah, ini gambar menunjukkan bahwa yang investor membentuk portofolio yang efisien dan tidak efisien. Terus pemilihan portofolio yang optimal. Nah, untuk pemilihan portofolio yang optimal ini, semua portofolio yang terletak pada efisien frontier merupakan portofolio efisien dan tidak dapat dikatakan portofolio mana yang optimal. Untuk memilih salah satu kurva dari portofolio tersebut digunakan pendekatan kurva indifferent. Kurva indifferent merupakan suatu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi efek yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Itu pengertian kurva indifferent. Nah, ini kurvanya, kurva indifferent ya. Kalau kita amati antara titik A, C, dan D, nah ini semakin ke atas itu memberikan risiko yang sama, namun titik D memberikan ER lebih tinggi dari titik C, dan titik C memberikan ER lebih tinggi dari titik A. Nah, investor yang rasional akan memilih titik D. Nah, kombinasi portofolio IC yang tertinggi adalah IC3 akan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Investor yang rasional akan memilih situasi tersebut. Nah, itu kurva indifferent. Terus portofolio yang optimal ya, perhatikan ya kurvanya pada gambar ini bahwa kemiringan IC, nah masing-masing IC sama dengan slope EF ya. Kemiringan IC itu sama dengan slope EF, efisien frontier, yaitu pada titik singgung kedua kurva tersebut yang menunjukkan kepuasan tertinggi. Nah, sedangkan garis singgung antara EF dengan IC tertinggi merupakan portofolio optimal yang kondisi ini dibutuhkan investor. Portofolio mana yang akan dipilih tergantung dari fungsi utilitasnya. Tentunya yang dipilih adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor terhadap return dan risiko yang bersedia ditanggungnya. Nah, ini merupakan bentuk grafik portofolio yang optimal.
karakter fungsi utilitas yang tadi, bahwa fungsi utilitas dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko. Ini dapat dibedakan menjadi satu, sikap yang tidak menyukai risiko, sikap yang netral terhadap risiko, dan tiga, sikap yang menyukai risiko. Nah, fungsi kegunaan daripada kurva indifferent yaitu menyatakan preferensi atau pilihan dari entitas ekonomi sehubungan dengan pengembalian dan risiko yang dihadapi. Yang kedua, fungsi kegunaan dapat dinyatakan dalam bentuk grafis yaitu kurva indifferent. Kurva indifferent. Nah, ini kurva indifferent ada U3, 2, dan 1. Nah, kegunaannya ini meningkat. Keterangannya bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan lebih besar dan memiliki resiko yang lebih besar dibanding U. Kurva indifferent semakin jauh dari sumbu horizontal mewakili tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada setiap tingkat resiko. Selanjutnya adalah aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Aktiva berisiko merupakan aktiva di mana pengembalian yang akan diterima di masa depan bersifat tidak pasti. Sedangkan aktiva bebas berisiko merupakan aktiva yang pengembalian masa depannya dapat diketahui dengan pasti. Umumnya merupakan kewajiban jangka pendek pemerintah. Oke. Selanjutnya adalah mengukur pengembalian diharapkan dari suatu portofolio. Nah, ini mengukur pengembalian portofolio periode tunggal dan pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva berisiko. Mengukur pengembalian portofolio periode tunggal. Nah, ini bisa dilihat ada rumusnya. Pengembalian aktual dari suatu portofolio aktiva sepanjang periode waktu tertentu dapat dihitung RV dan RG, YG, dan J. Nah, RV itu tingkat pengembalian portofolio selama periode berjalan, RG tingkat pengembalian aktiva, G itu merupakan selama periode berjalan, sedangkan YG berat aktiva, J-nya pada portofolio bagian dari nilai pasar keseluruhan, J jumlah aktiva pada portofolio. Nah, ini rumus daripada pengembalian portofolio periode tunggal. Nah, contoh kasusnya aktiva 1, 2, dan 3 nilai pasar 6 juta dolar, 8 juta, 11 juta, tingkat pengembalian 12%, 10%, 5%. Jadi R1 tingkat pengembalian 12%, 10%, R3-nya tingkat pengembalian R3 5%, maka perhitungan W itu ini W1, W2, W3 dapat dihitung 6/25 sama dengan 0,24 sama dengan 24% dan seterusnya, sehingga RV itu 8,28%. Pengembalian diharapkan dari portofolio aktiva berisiko. Yang tadi tunggal, yang ini berisiko. Nah, ini rumusnya adalah RV buka kurung RV W1 R1 plus W2 R2 dan seterusnya. Itu berupa harapan, RP pengembalian ekstan dikurang pengembalian diharapkan dari portofolio sepanjang periode waktu tertentu. Nah, pengembalian yang diharapkan rumusnya seperti ini.
Rn itu tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagian aktiva, Pn probabilitas memperoleh tingkat pengembalian, N bagi aktiva I, N jumlah penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembalian. Contoh kasus seperti ini, kalian perhatikan bahwa R-nya adalah 11%. Nah, 11% ini nilai atau rata-rata hitung, ya. Jadi distribusi probabilitas tingkat pengembalian saham XYZ, ya, itu 11% rata-ratanya. Perhitungannya kalian bisa lihat. Terus tingkat keuntungan portofolio menggunakan rumus E buka kurung RP sama dengan X1 E R1 plus X2 E R2. Nah, dan seterusnya, keterangannya juga bisa kalian lihat. Terus mengukur resiko portofolio. Nah, mengukur resiko portofolio ini merupakan resiko artinya risiko merupakan kerugian yang dihadapi, ya. Mengukur risiko portofolio merupakan risiko kerugian yang dihadapi. Terus menurut Prof. Harry Markowitz, risiko sebagai varian pengembalian diharapkan aktiva. Nah, varian sebagai alat ukur risiko yaitu varian dari variabel acak adalah ukuran penyimpangan dari penghasilan yang mungkin di sekitar nilai yang diharapkan. Terus pengembalian aktiva varian adalah ukuran penyimpangan penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembalian di sekitar pengembalian yang diharapkan. Rumus persamaannya adalah varian RI sama dengan V1 dan seterusnya, atau varian R1 sigma N Pn, nah, dan seterusnya. Contoh kasusnya distribusi probabilitas pengembalian saham XYZ. Nah, ini 24% varian RXYZ, varian probabilitas pengembalian saham XYZ. Nah, varian dikaitkan dengan distribusi pengembalian mengukur kekencangan di mana distribusi dikelompokkan di sekitar rata-rata atau pengembalian yang diharapkan. Menurut Harry Markowitz, kekencangan atau varian ini sama dengan ketidakpastian atau resiko suatu investasi. Jika aktiva tidak memiliki risiko, maka penyimpangan pengembalian diharapkan dari aktiva tersebut adalah 0. Terus kita memasuki capital asset pricing model atau CAPM. Capital asset pricing model CAPM adalah hubungan sistematis antara risiko dan perkiraan pengembalian dari aset, terutama saham. Nah, CAPM ini banyak digunakan dalam dunia keuangan untuk menilai saham yang berisiko dan menghitung perkiraan pengembalian dari risiko aset tadi dan biaya modal. Nah, adapun pengertian CAPM sendiri adalah dalam sebuah model bisa menjelaskan hubungan antara perkiraan pengembalian dan risiko investasi dari sebuah aset. Dengan menggunakan model ini, kita bisa mengetahui potensi pengembalian dari sebuah saham dan resikonya, dalam resikonya dibandingkan dengan kondisi risiko pasar yang ada saat ini. Nah, rumusnya adalah ERI sama dengan RF plus beta ERM kurang RF. RF tingkat suku bunga bebas risiko, ERI tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset I,
ya, tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio pasar. Beta, tingkat kemiringan, slope atau resiko sistematis. Ini rumus CAP. Nah, contohnya adalah ini saat seorang investor mengevaluasi sebuah saham memiliki harga 10.000 per lembar. Hari ini yang akan mampu membayarkan dividen sebesar 3% per tahun. Saham ini memiliki nilai beta saat dibandingkan dengan pasar senilai 1,3, maka seharusnya saham ini memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan pasar. Nah, jika kita mengambil asumsi tingkat risiko sebesar 3% dan mengharapkan pasar untuk meningkat nilainya sebesar 8% per tahun, maka nilai perkiraan pengembalian dari saham adalah perhitungannya mendapatkan 9,5%. Oke, untuk ukuran risiko yang relevan dalam kontak CAPM dalam beta dirumuskan nih, beta I. Nah, di sini rumusnya bahwa VIM korelasi antara sekuritas dengan pasar, alpha I standar deviasi sekuritas I, dan alpha M standar deviasi pasar M. Nah, ini untuk ukuran risiko yang relevan dalam kontak CAPM, itu rumus beta ya. Nah, parameter dalam aset pricing model atau CAPM, pertama tingkat pengembalian bebas risiko. Nah, ini memerlukan estimasi tingkat bunga bebas risiko, estimasi return portofolio pasar yang diharapkan ya, atau expected return market portfolio, dan estimasi beta untuk tiap aset individual. Yang kedua, tingkat pengembalian pasar. Nah, ini sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Nah, ini yang selanjutnya adalah beta. Nah, ini grafik beta. Bila nilai beta sama dengan 1, artinya adanya hubungan yang sempurna dengan kinerja seluruh pasar, seperti yang diukur di indeks pasar. Itu grafiknya, hubungan beta dengan RI, RF, dan RM. Nah, beta menghubungkan kovarian dari sebuah aset dengan portofolio pasar dengan varian dari portofolio pasar dan didefinisikan sebagai laba yang diharapkan CAPM. Terus capital asset pricing model juga menjelaskan bahwa beta merupakan alat pengukur risiko yang relevan dan terdapat hubungan yang positif dan linear antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan beta. Nah, ini yang terakhir adalah beta. Nah, itu mata kuliah manajemen keuangan sekilas tentang portofolio dan kapital aset CAPM ya, capital asset pricing model. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.